rombongan dari Kiai Haji Dr. Agus Ahmad Suaidi LCMA dari UIN Salatiga ya, bukan IAIN. UIN Salatiga, tapi tidak tahu namanya apa. Belum ada namanya, menyusul ya. UIN Salatiga. Salatiga itu, oke. Berarti Jos mempertahankan nama aslinya. Semuanya kan berubah namanya. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul di sini, walaupun dengan bangunan yang semi jadi. Ini asalnya pesantren, tapi sudah miring, akhirnya dibongkar sama Abah. Yang masih sepertiga, tinggal sepertiga lagi belum selesai. Oke. Ini asli. Rencana ini lantai 2 ini. Ini lantai 3, tapi dibuat yang ini lantai 2 sekarang. Ini rencana menjadi masjid. Semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa selesai atas keberkahan ziarah dari teman-teman dari UIN Salatiga. Amin ya rabbal alamin. Abah itu ketika saya pertama kali datang di sini selalu menamakan pesantren mahasiswa. Tidak mau disebut pondok pesantren. Karena kalau pondok itu cenderung dengan funduk, dan funduk itu image-nya negatif juga di Timur Tengah. Jadi orang kalau ke maksiat itu juga ke funduk. Masa mau maksiat ke pondok kan gitu. Maka mengambil ciri khas pesantren seperti di Sudan, pesantren itu dinamakan kholwah. Jadi tidak ada nama lain dan tidak mau diterjemahkan ke ma'had. Ya nama pesantren tetap. Karena ma'had di Timur Tengah cenderung dengan institut. Gitu. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang alhamdulillah langsung masuk semester 4. Dan itu juga yang di sini begitu juga. Semoga perjalanan mbak-mbak dan mas-mas semua beserta bapak ibu dosen diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak luput kami juga mohon atas doa panjenengan semua. Karena doaul musafirin la yurad. Doanya orang yang sedang bepergian itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan kenapa tidak ditolak, li'anna safara qit'atun minal azab. Orang bepergian itu bagian kecil dari azab katanya. Makanya sedikit banyak capek, dan capek itulah yang diijabahi doanya. Pesantren ini seperti tadi dijelaskan yaitu pesantren mahasiswa. Maka dinamakan pesantren mahasiswa An-Nur. An-Nur itu nama dari abahnya Umi, abahnya Ibu Nyai, Mbah Muhammad Nur. Beliaulah yang mewakafkan tanah dan bangunan pertama kali. Ya, bangunan ini, dan alhamdulillah sekarang sudah sini, di sana dan di sana. Surabaya ini kesulitannya melebar, bisanya ke atas. Karena harga tanah di sini sudah sekitar 10 juta per meter. Jadi rumah kecil-kecil di depan itu sudah miliaran semua. Alhamdulillah pesantren ini ada, sehingga tujuan utama memang untuk membekali para santri ketika mereka keluar dari kampus. Jadi kalau biasanya pesantren itu tujuan utamanya adalah mencetak sebagai ulama yang kajian nahwunya tuntas, kajian tafsirnya tuntas, kajian fikihnya tuntas dari dasar sampai akhir. Kalau di sini pernah kami diskusikan dengan Abah, memang tidak disengaja untuk menuntaskan dari awal sampai akhir, hanya untuk diajak mengeksplorasi keilmuan-keilmuan itu yang sesuai dengan keilmuan kontemporer. Sifatnya pembekalan.
Maka kalau di sini ada kitab-kitabnya Qissatul Ashraf, itu kitab putih, bukan kitab kuning. Ada lagi Min Usulil Fiqh, ini kitabnya orang Wahabi, kitabnya orang Salafi ini. Saya yang sedang ngaji ini. Ini kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Ini Gus Nabil yang mengkaji. Matanya dengan kitab salaf, tapi hasyiahnya dengan konsep kontemporer. Dan ketika pernah saya menyodorkan kitab kuning atau kitab-kitab Ummahatul Kutub yang kuning-kuning itu, sudah, itu model lawas. Cari pengarangnya yang masih hidup atau yang barusan meninggal. Kayak Syekh Ali Sobuni sering dikaji di sini. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga sering dikaji di sini. Syekh Wahbah Zuhaili dikaji di sini. Karena apa? Konsep pemikiran kontemporer atau konsep pemikiran klasik sangat berbeda dengan kontemporer. Maka di tempat ini yang jenengan duduk ini juga tempat pertemuan lintas agama. Jadi teman-teman lintas agama Surabaya yang dari SMA-SMA itu datang ke sini juga diskusi dengan teman-teman santri. Kenapa sih kalian ribut dengan kata kafir? Kenapa sih kalian itu ribut dengan masalah perizinan masjid, perizinan gereja? Jadi mereka menanyakan langsung ke kami. Dan Abah dulu pernah menjadi ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kalau di sini didatangi orang Nasrani ya pernah, orang Buddha ya pernah, orang Hindu ya pernah. Ya untuk dialog seperti ini. Maka kalau orang yang tidak mengenal, kadang apa itu disebut liberal, kadang disebut macam-macam. Jadi intinya memang dari awal mahasiswa harus dibekali dengan berbagai macam mazhab dan berbagai macam pemikiran. Contoh real di sini, mungkin mbak-mbak atau mas-mas yang sudah mondok di sini, kalau subuh di sini wiridan, subuh di sini wiridan. Bahkan Abah punya kumpulan wiridan tersendiri, seperti tahlilan, tetapi wirid tersendiri, bukan tahlilan, beda. Kalau zuhur, asar di sini di kampus masing-masing. Habis maghrib wiridan, habis isya tidak wiridan. Artinya wiridan tapi tidak keras. Tarawih juga begitu. Kadang 8, kadang 20. Tapi 8-nya Abah melebihi yang 20 rakaat. Kadang milih yang 20 aja daripada 8 yang panjang. Ketika kami sampaikan, kami diskusikan kenapa begitu, Abi? Biar mahasiswa nggak kaget ketika keluar kok tiba-tiba sholat di masjidnya orang Muhammadiyah yang kelihatannya ndak wiridan, ndak kaget. Tiba-tiba kok taraweh yang 8 juga ndak kaget. Semua orang kalau lihat pesantren An-Nur pasti menstempel pesantren NU, karena Abah termasuk Suriah, ketua 2 Suriah di PCNU sini. Nah, PCNU sini keren, rebutan karena kaya, bisa lebih kaya dari PW-nya kalau di sini. Pusatnya, bahkan PB-nya itu harusnya di sini katanya. Nah, tapi dalam amalia sehari-hari kadang dikenalkan dengan wiridan bisir, juga wiridan bil jahar. Nah, inilah untuk menjadikan teman-teman tidak kaget ketika di masyarakat. Nah, pesantren ini kalau ditanya apakah mencetak kiai? Tidak. Apakah mencetak dai? Tidak. Membekali profesi dia masing-masing sesuai dengan jurusannya masing-masing. Minimal kalau pas kena bahasan khilafah itu bisa jawab lah, walaupun tidak tahu sumber aslinya. Dan di sini ketika ngaji selalu dibuka dengan pertanyaan. Jadi kalau kita ngaji di pesantren kan ngaji utawi iku, tapi di sini tidak, dengan bahasa Indonesia. Setelah itu dibuka pertanyaan agar tahu kira-kira apa yang harus ditanyakan. Ini. Dan Abah selalu memerintahkan untuk membaca.
Jadi setelah Abah baca, ayo baca. Kata Abah, walaupun anak itu tidak pernah mondok, tapi kok mau ngaji dengerin, mosok 4 tahun nggak bisa-bisa, pasti bisa. Dan banyak buktinya. Jadi pasti bisa. Maka kurikulum keagamaan di sini selalu merujuk kepada kitab-kitab kontemporer. Jadi bahasa-bahasanya juga kontemporer, tidak lagi menggunakan kitab-kitab klasik. Jadi kalau kitab klasik ya bisalah ke pesantren lain, kalau kontemporer bisa ke sini. Jadi kalau di sini memang satu kamar 3 orang, tidak boleh lebih, karena mahasiswa takutnya tidak bisa untuk belajar. Dan konsepnya adalah silakan berkegiatan di kampus, silakan meningkatkan kualitas diri. Pesantren akan menunjang dengan bekal agama dan bekal bahasa. Nah, bahasa di sini sebelum pandemi, kalau sekarang masih belum jalan karena setelah pandemi, bahasa di sini 1 tahun bahasa Arab, 1 tahun bahasa Inggris. Dari 1 tahun ini bahasa Arab, maka 1 tahun bahasa Inggris. Karena memang sifatnya pembekalan. Pembekalan itu ada kelas yang memang pembekalan bicara, ada yang kelas pembekalan akademik. Artinya kelas pembekalan bicara itu biasanya yang awal-awal, yang masih tidak pernah mondok, tidak pernah hadza kitabun, hadza zaidun. Kenapa sih kok zaidun kok imun, koma zaidun raaitu zaidan kok dan tindun? Itu baru awal. Nanti kita kenalkan dengan kalam. Adapun yang sudah pernah mondok, kita kenalkan dengan istilah-istilah akademik. Istilah-istilah akademik kayak untuk mengungkapkan capaian pembelajaran itu dalam bahasa Arab tidak bisa diartikan dengan capaian pembelajaran, ya cukup dengan al-ahdaf atau ahdafud dirasah gitu aja. Tetapi al-ahdaf ketika masuk dalam olahraga artinya mencetak gol lah gitu ya. Ahdaf nanti juga masuk dalam visi misi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kalau dia BSA, maka dia akan dikenalkan istilah-istilah BSA. Kalau dalam kajian applied linguistik ini cenderung kepada al-Arabiyyah li agradin khassah, bahasa untuk tujuan khusus. Ini untuk bagi yang tingkat-tingkat, katakan yang sudah pernah mondok, yang sudah pernah ini, maka yang dikaji adalah qiraah, dan qiraah itu memunculkan istilah-istilah yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Abah punya karangan sendiri, yaitu Kitabul Muthala'ah 2 jilid, jilid 1 sama jilid 2. Biasanya saya yang ngajar itu rata-rata anak-anak tahun akhir. Anak-anak tahun akhir atau anak-anak magister yang S2. Jadi kalau saya kena bagian yang tua-tua gitu. Kalau nggak mau ngaji tinggal dikejar gitu aja. Yang lain-lain diajar oleh dosen, dan kita mensyaratkan guru pengajar juga S2. Karena mereka akan mengajar S1, kalau dia S1 secara mental juga kalah gitu loh. Tapi kalau dia S2 mental sudah menang, maka keilmuan biasanya juga sudah persiapan gitu. Nah, sebenarnya yang paling inti di dalam bahasa pesantren ini tidak kemudian seperti Gontor yang mewajibkan berbahasa Arab, enggak. Tidak seperti Pare yang intens bahasa Arab terus di kelas, enggak. Tetapi bagaimana pelajaran di kelas itu harus selesai. Ya selesai saat itu. Kalau memang satu fakrah ini harus hafal, ya di kelas itu harus hafal. Mungkin di kelas saya yang pernah ke saya, 1 fakrah, 2 fakrah harus hafal di situ juga, ya harus hafal itu. Karena kalau di PR kan sudah tidak mungkin. Tugas jadi mahasiswa sudah banyak yang menunggu. Maka bentuk mufradat, bentuk ibarat dan fakrah tidak usah di PR kan, harus selesai di kelas. Dan mengajarkan bahasa itu tidak mengajarkan ilmu, harus mengajarkan skill atau keterampilan. Apa mengajarkan skill? Mengajak mereka untuk berbicara, membaca, atau menulis.
Guru hanya atau dosen hanya sekedar melihat saja. Kalau kita menerangkan terus, tidak selesai-selesai, kitanya tambah pinter, mereka enggak. Gitu. Kemarin saya ke Lampung juga 2 minggu mendesain mentraining dosen-dosen P2B, pusat pengembangan bahasanya. Itu juga menekankan bahwa ayolah sekarang kita tidak mengajarkan ilmunya, cukup ilmu bahasa Arab itu dari pesantren, nahwu shorof itu loh, cukup dari pesantren. Tapi kita harus mengenalkan mufrodatnya. Katakan target kita 1 semester 1000 mufrodat, ya 1000 itu harus tuntas, baik dalam bentuk mufrodat, dalam bentuk jumlah atau fakrah. Urusan ininya terserah, yang penting itu tuntas 1000 mufrodat itu. Karena gini, orang masak punya wajan, punya kuali, punya kompor, tapi nggak punya beras, nggak punya gubis, nggak punya bawang, nggak punya minyak. Apa yang dimasak? Kelontang-kelonteng. Tapi nggak punya kuali, nggak punya panci, tapi punya bahan, gampang, tumpuk boto, cari seng, bakar di bawahnya, masih bisa masak. Artinya adalah walaupun tanpa kaidah, saya bukan berarti menentang kaidah ya. Walaupun tanpa kaidah, tapi kalau mufradat punya, insya Allah jalan. Dilepas di Khartoum itu jalan. Yang penting punya mufradat. Yang jadi masalah adalah punya kaidah, tidak punya mufradat. Nah itu tidak bisa diselesaikan. Ibarat mobil mau diservis, nggak bisa diservis, harus diisi bensin. Jadi ketika saya ditanya harus menservis atau membenahi sistem, membenahi ini, apa yang dibenahi? Wong mufradatnya tidak ada. Maka konsep utama pembelajaran bahasa tuntaskan dengan mufradat. Kalau di kitab Risalah Muta'imah kan jelas itu. Level mutaqaddim, level mubtadi', mutawasid, mutaqaddim. Mubtadi' itu 750 sampai 1000. Mutawasid itu 1000 sampai 2000. Di atas 2000 sudah mutaqaddim. Artinya kalau kita mengajarkan bahasa Arab masih berpusat pada nahwu, shorof, bacaan, tetapi kita tidak analisis mufradatnya, ya selamanya kita berputar-putar di situ aja. Dari kelas 1 kembali ke fil mustashfa. Masuk kelas 2 ta'aruf lagi. Saya lihat kurikulumnya SMP SMA itu, Pak, Sanawi sama Aliyah itu. Di kelas 1 ta'aruf. Nanti di kelas 3 ta'aruf lagi. Kapan selesainya ta'aruf itu? 6 tahun. 6 tahun belajar ta'aruf itu. Orang Arab kalau ditanya belajar berapa tahun kalian bahasa Arab? 6 tahun. Suruh insya, tidak bisa. Ya Allah. Jadi konsep utama belajar bahasa itu mufradat. Makanya kalau gontor itu mungkin ada yang tulisan gontor, setoran kan mufradat 5 ya sehari atau 3. Kadang 5 kadang 3. Pondok-pondok bahasa yang sudah menekuni bahasa itu rata-rata pasti ada setoran sehari 5. Kalau sehari 5 maka sebulan berapa? 150. 150 kali 6 berapa sudah? 900 kan? Nanti semester selanjutnya seperti itu lagi, tuntas itu. Dalam 1 semester, dalam 2 semester. Ngapunten saya cerita. Saya tahun 2017 atau 18 dikirim ke Jerman. Kalau pernah dengar Modern Standard Arabic Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah milik Scholl, itu saya termasuk trainer di Indonesia. Jadi kalau UIN yang mau menggunakan itu pasti ngundang saya itu. Dan yang kompeten itu tidak banyak. Artinya benar-benar menguasai buku itu tidak banyak. Dan alhamdulillah saya dikirim ke sana. Saya serius ingin belajar. Ingin serius saya bukan karena ingin diundangin, enggak. Tapi karena kok bisa orang Jerman non Muslim kok mengajar bahasa Arab gitu loh. Ternyata ketika ke sana sejak 1600-an itu sudah ada profesor bahasa Arab. Dan sampai saat ini ada, dan di sana pembelajarannya anak dari nol, dari nol.
itu hanya 3 bulan sampai 6 bulan bisa bicara, bisa membaca, bisa mendengar dan menulis. Hanya 3 sampai 6 bulan bisa. Kalau kita kan enggak kalau kita kan sudah belajar bahasa Arab di TPQ itu. An, in, un, ban, bin, un. Mereka dari A, ba, ta. Hanya 3 bulan sampai 6 bulan sudah selesai belajar bahasa Arab. Adapun nahwu shorof itu kan pendalaman. Pendalaman untuk membenarkan bahasanya. Artinya hanya 6 bulan dia sudah bisa bicara dengan orang Arab, bisa bicara dengan waktu itu saya di Sudan berapa tahun itu? 9 tahun saja. Kalau total, dia hanya 6 bulan sudah bisa bicara sama orang Arab, bisa itu. Ternyata memang kurikulumnya dia hanya belajar bahasa Arab, tidak belajar lainnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar PPKN, belajar Quran hadis, dia hanya belajar bahasa Arab dan konsen di situ. Ternyata ketika ditanya, konsepnya hanya 2. 1 belajar mufradat, 2 belajar ungkapan Arab. Tapi kalau bahasa Arab ini kita gunakan di Timur Tengah, orang akan mengamini karena bahasa Arab klasik, bukan bahasa Arab kontemporer. Konsennya bahasa, saat inilah bahasa. Habiskan dalam 6 bulan. Setelah itu masuk ke mana? Sama anak BSA di sini itu, home base saya BSA. Dulu ngajar lahjat, sekarang ngajar fikih lugah. Tapi saya diperbantukan di Pasca PBA. Sampai bisa bahasa Arab? Enggak, Pak. Saya saat ini masuk BSA ini mau belajar bahasa Arab. Waduh, masuk BSA mau belajar bahasa Arab itu. Pergi ke Ustadz Nasir sana, ke Sidoarjo. Di sini ada 4 kursusan. Wah, masuk BSA mau belajar bahasa Arab. Mau BSA itu mau mengkaji bahasa Arab, bukan belajar bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa Arab, ya latihan, ya kursus. Itu belajar bahasa Arab. Jadi di kita masih belum bisa membedakan antara bahasa Arab dengan ilmu bahasa Arabnya. Itu. Yang berjalan di sini, ya karena sifatnya pembekalan, itu tadi yang dibekalkan adalah maharatul kalam sama dengan maharot akademia, yaitu maharot akademik. Terutama mereka yang ingin membaca artikel-artikel berbahasa Arab. Ketika saya mengajar bahasa Inggris, walaupun saya ya sambil belajar gitu loh, saya juga mengajarkan yang akademik. Artinya yang istilah-istilah akademik di dalam bahasa Inggris. Sehingga saya juga dapat ilmu, mereka teman-teman juga sharing ilmu. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau 1 tahun ini bahasa Arab, maka 1 tahun ini bahasa Inggris. Jadi memang tujuannya agar intens, agar selesai. Paling enggak 1 tahun ini terus bahasa Arab terus, sampai katakan benar-benar bosan selesai, baru pindah ke dalam bahasa Inggris. Pernah saya sampaikan kepada Abi, kenapa enggak di setiap minggu ganti? Terlalu cepat ganti bahasa Arab ke bahasa Inggris dalam setiap minggu, nanti akan tercampur atau lupa. Maka diteruskan sana biar intens. Dan ini ternyata sama ketika saya ke Jerman. Intensnya adalah 3 bulan, 6 bulan itu terus setiap hari. Dan bermainnya mufradat, ungkapan, mufradat, ungkapan. Jadi kayak unzur ila hadhihi syashah, dikenalkan, tapi di Arab hampir tidak ada orang mengatakan unzur ila hadhihi syashah. Yang ada syuf ila hadhihi syashah, anti syufi hadhihi syashah, gitu. Itu ditunjukkan. Ya Marwan, kenapa kami tunjukkan syuf? Syuf ini amiyah, tetapi digunakan banyak orang, maka tetap harus ditunjukkan. Kayak ungkapan as-sa'atul an, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalitsah, as-sa'atul rabi'ah. Itu yang benar. Tapi di bukunya juga ada ditunjukkan orang Anda kalau datang ke Arab tidak akan benar, tidak akan pernah dengar ungkapan seperti ini. Pasti ungkapan sa'idnin, sa'at talatah, sa'arba, sa'khamsah, sa'sittah, gitu semua. Ini juga dikenalkan dalam rangka ketika datang ke Timur Tengah, faham. Tapi yang benar adalah dengan tartib. Asatul khom.
Jadi kalau memang tujuannya untuk belajar bahasa Arab, maka harus skill Arabnya yang dikuatkan. Ilmunya ini lain lagi. Tapi kalau ingin ke sastranya, kan bahasa dan sastra Arab, maka studi sastranya, di antara penunjang studi sastra itu ya nahwu, shorof, balaghah sebagai alat untuk analisis, atau sejarah perkembangan bahasa Arab, fikih lughahnya, atau yang lain-lainnya. Itu ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Makanya istilahnya dalam bahasa Arab itu darisul lughah. Darisul lughah. Tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, muta'allimul lughah, atau language learning, yaitu mempelajari bahasa. Nah, inilah yang ada di dalam pesantren mahasiswa An-Nur, yang pada saat ini sejak pandemi sampai sekarang yang masih berjalan ya ini 3 pengajian ini, langsung 1 pengajian bahkan online. Biasanya kita bagi menjadi 6 kelas. Jadi 6 itu anak tahun pertama biasanya kita bagi 2, yang pernah mondok sampai yang tidak pernah mondok, agar lebih mudah bahasanya itu, biar nyambung lah. Karena kalau ngajarin kitab sudah pernah mondok itu wus-wus saja. Kalau tidak pernah mondok itu minimal ditunjukkan 1/1. Kemudian masih dibagi 2. Nanti tahun 3, tahun 4 itu sudah menjadi 1. Tahun 4 itu semester akhir 7-8 sama teman-teman yang magister. Teman-teman yang lulus magister dan mempunyai kemampuan membaca kitab bagus, biasanya juga direkrut untuk menjadi pengajar di pesantren mahasiswa An-Nur. Dan hampir rata-rata pengajarnya alumni. Jadi alumni pesantren mahasiswa An-Nur. Kalau tidak alumni berarti alumni Timur Tengah. Jadi ada yang alumni Timur Tengah, ada yang alumni sini sendiri. Oke, itu sekilas tentang pembelajaran kitab dan pembelajaran bahasa di pesantren An-Nur. Monggo jika mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau hal yang perlu didiskusikan, saya kira forumnya forum silaturahmi, tidak perlu seperti pejabat yang datang harus ada pembukaan penutup. Nanti aja terakhir kita tutup dengan doa ya. Oke. Monggo barangkali ada pertanyaan atau teman-teman dari pesantren An-Nur ingin bertanya ke UIN Salatiga, monggo. Atau mau tanya tentang program pascasarjananya yang mau ke sana. Sama Ustadz Matrohim ini ternyata saya pernah kenal. Ketika saya munaqashah S3 tahun 2016 pernah ketemu sama beliau. Jadi wajahnya saya enggak asing. Di sana ada juga Ustadz siapa? Haidar Azmi, itu adik kelas saya, jauh. Ada lagi yang sedang S3 di Jogja, siapa? Gus Ali Zamroni. Ali Zamroni itu dulu kakak kelas saya di Pasca di Ma'had Khurtum Ad-Dauli. Itu kakak kelas di sana. Terus siapa lagi di UIN Salatiga nih? Jadi kalau ketemu begini jadinya ya Allah, akhirnya nanti ketika saya ditelepon, mungkin jenengan Ustaz ya telepon pertama kali. Saya langsung forward ke Abah, ini ada yang, oh iya, enggak apa-apa wis. Datang aja. Untung diundur. Ketika diundur ketemu sama saya. Kemarin kalau enggak diundur, kalau masih di Lampung. Kalau di Lampung 2 minggu untuk training bahasa di pesantren, di kampus, ya sama memprogram itu tadi, memprogram jangan gini bahasa itu. Kalau gini ya kayak pesantren lagi gitu loh. Modelnya harus berkembang. Jangan yang di pesantren tetap, bukan saya mengatakan pesantren tetap bagus ya, tetap bagus, tetapi kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Agar kampus itu memiliki hal yang spesifik lah. Dari kalau kampus disamakan pesantren masih kalah. Jauh gitu, tidak pernah nutut kampus itu. Maka kampus harus mengambil spesifik tertentu untuk mengakomodir dunia profesional. Oke. Saya kira itu monggo jika ada hal yang didiskusikan nanti bisa saya menjawab atau Yai Dr. Agus Ahmad Saidi. Saya cuma sekian, mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan mewakili pesantren mahasiswa An-Nur kepada yang terhormat yang mulia Gus Dr. Haji Mirwan Ahmad Taufik MA MPD. Kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin Bapak Ibu, teman-teman IAIN Salatiga dan juga santri An-Nur, berikut kita sudah memasuki ke sesi dialog interaktif. Maka dari itu teman-teman, bagi yang ingin bertanya, baik dari mahasiswa IAIN UIN Salatiga, maaf, UIN Salatiga, bingung, Nunggunya lama soalnya. atau dari santri An-Nur ingin bertanya kepada mahasiswa UIN Salatiga, dipersilahkan. Daripada ditanya mending nanya. Nah, silakan. Agar bisa lebih interaktif, untuk yang ingin bertanya bisa perkenalan dan juga sama satu kelas sedikit. Iya Bapak, bahasa Arab semua. Ya baik, silakan. Izin. Biar kelihatan namanya. Ya bisa maju. Maju. Berdiri biar enak. Yang di belakang nomor urut 300 biar lihat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risnawati, mahasiswa BSA semester 4 asal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan dari kami sendiri. Kami kan datang pada saat maba itu kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sudah mempelajari bahasa Arab dulunya mungkin di pondok, ada juga kan yang sama sekali belum pernah belajar gitu. Kalau di kampus kan mau nggak mau kita nggak bisa membedakan yang sudah belajar sama yang belum, dipisah itu kan betul kaget. Lah, bagaimana mungkin kan yang belum pernah belajar mungkin merasa insecure sama teman-teman yang sudah belajar, yang sudah mahir gitu. Lah, gimana, apakah ada trik buat yang masih amatir-amatir itu, biar gimana saya kita bisa ngejar teman-teman yang udah mungkin dulunya udah mahir gitu. Bagaimana cara kita untuk mengejar mereka dengan keadaan kita yang sebelumnya belum punya bekal apa-apa, khususnya di bidang bahasa Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dong ya. Apa ditampungin? Baik, dengan Mbak siapa? Risnawati. Krisna. Oke, terima kasih. Sudah ada penanya satu mahasiswi dari UIN Salatiga. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman, baik dari mahasiswa UIN Salatiga ataupun dari santri An-Nur Gang Mudin Surabaya? Silakan, yuk bisa berdiri, perkenalan, kemudian bisa diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Adnan. Saya berKTP Tangerang, Banten. Saat ini menginjak semester 4 bersama teman-teman bahasa dan sastra Arab. Saya ingin menyampaikan pertama, terima kasih kepada Bapak Gus Mirwan. Dari pemaparan beliau tadi saya sempat merasa tercerahkan. Oh, ternyata ada hal-hal yang saya cari selama ini, dan saya menemukan sedikit jawaban dari paparan beliau. Ini berasal dari keresahan saya akhir-akhir ini. Boleh cerita sedikit ya? Akhir-akhir ini saya merasa resah karena karena memang dulu pernah mendalami bahasa Arab di pesantren dan diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun setelah masa sekolah SMA itu selesai,
saya merasa hilang kemampuan bahasa Arabnya. Jadi saat ini akhir-akhir ini saya merasakan kenapa kemampuan bahasa saya stuck, artinya berhenti hanya sampai di situ. Karena mungkin satu, pergaulan, kurang sering bertemu dengan teman-teman yang berbahasa Arab. Itu lalu saya ingin bertanya untuk lebih spesifiknya, apakah kemampuan bahasa Arab harus dipilih? Maksudnya apakah kita ingin lebih kemampuan dalam menulis atau berbicara, apakah itu harus ditentukan? Atau soalnya teman-teman BSA ini kebanyakan lebih banyak yang menyampaikan saya ingin bisa bahasa Arab tapi tidak menentukan, akhirnya nanti jatuhnya dilema, bimbang, apakah bahasa Arab yang dia ingin bisa itu atau hanya sekedar speaking, berbicara, atau menulis, atau bagaimana. Nah itu pertanyaan saya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang kedua dengan Mas siapa panggilannya? Hashim. Baik, sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan yang kedua. Dan satu lagi Mas Ngid, apa langsung dijawab? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ayo Santri Anur, kita nanya juga gali ilmu kepada teman-teman dari UIN Salatiga, dipersilakan. Dari Mas Miftah, Mbak Lilis, dan teman-teman Mas Rifki. Iya. Ayo, agar kedatangan teman-teman dari Jawa Tengah ke Surabaya tidak hanya mendapat pengalaman, tetapi juga banyak pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari pertemuan ini. Ayo, silakan untuk teman-teman. Kalau misal dari Santri Anur belum ada, silakan buat UIN Salatiga. Yuk. UIN baru. Ayo silakan. Agar nanti ketika udah semester 6 dulu 2022 saya pernah nih berpublic speaking di Surabaya, tepatnya di pesantren mahasiswa Anur seperti itu. Ayo silakan. Yang cewek satu dan yang cowok satu. Silakan yang ketiga. Siapa yang mau nanya lagi? Jika memang masih belum ada yang bertanya sembari menunggu, oke, alhamdulillah. Silakan. Untuk mikrofonnya. Wah, keren. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghasalam dari Magelang. Saya ingin bertanya, jika sesuatu itu bisa dikatakan pungkasannya gitu ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah, sehingga kalau kita mencari ilmu itu pasti dilihat itu akhirnya bisa atau enggak. Lah untuk itu setelah kita belajar mufradat, tadi ada itu, ada ini, ada nahwu sorof. Untuk ini kan mufradat. Apakah di akhir itu pondok di sini mohon maaf. Pesantren tidak identik dengan pondok tapi pesantren itu ada imtihannya atau tidak? Bentuk imtihannya itu akhirnya itu seperti apa yang mungkin bisa kita terapkan gitu loh. Di sini lebih menekankan kepada mufradat dan akhirnya itu kita gimana itu kita bisa mengukur seberapa dalam kita dalam belajar itu. Terima kasih, mohon maaf bila kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah ada 3 penanya, dipersilakan kepada yang terhormat Gus Irwan atau Gus Abid. Mulai dari pertanyaan dari yang pertama Pak Risma ya. Risna, Mbak Risna. Oke, silakan Gus. Terima kasih. Tadi yang pertama tentang bagaimana ada yang sudah pernah mondok, ada yang enggak.
kemudian belajar bersama-sama. Kalau dari sisi instansi itu bisa dengan dua konsep. Satu, membuat level atau tahdidul mustawa. Yang pernah mondok satu kelas, yang nggak pernah mondok satu kelas. Itu perlakuannya lebih mudah. Tapi kita akan sulit memotivasi yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak ada contohnya. Maka tidak ada kompetitornya. Maka terkadang tetap kita campur. Di UIN Sunan Ampel itu tahdidul mustawanya level tinggi 2, level rendah 2. Yang level tinggi 1 benar-benar utuh, yang mustawa rendah benar-benar utuh, yang 2 ini atas bawah dicampur. Dicampur artinya ya biar ada contoh yang menginspirasi dia untuk berbahasa yang baik. Bagi mahasiswa, saya tidak pernah mondok, saya ini dan itu. Di UIN itu ada yang nggak pernah mondok di BSA dan baru belajar bahasa Arab, akhirnya sekarang berangkat ke King Saud University. Karena memang dia sungguh-sungguh konsepnya sungguh-sungguh dan mengikuti apa yang dinamakan kamu harus ada target mufrodat. Jadi dulu ada kelas khusus, sekarang sudah tidak. Kelas khusus ini adalah benar-benar pilihan. Karena dia inputnya bagus, bahasa Arabnya tidak bagus sebenarnya, bukan tidak bagus, belum bisa. Tapi logika dia bagus, keinginan dia bagus, real, dimasukkan, dia mengejar ya dari pesantren, mengejar ketertinggalannya. Langsung masuk S2 sini, setelah S2 dapat diplom di King Saud, sekarang dapat biasanya S2 lagi di King Saud, karena ingin melanjutkan S3. Nah, ada juga begini, instansi menyediakan beasiswa bagi yang kalamnya tertinggi atau iqroahnya atau insya'nya tinggi, maka dia bisa student exchange. Kalau di BSA sini ke Mesir, ke Kanal University 1 semester, Kanal Suez. Jadi dikirim ke sana 1 semester dengan biaya dari kampus sudah di RKKLK, yang jatahnya 4 menjadi 8, karena dia hanya diambil tiketnya, uang living costnya dibagi lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi living costnya dia harus sendiri-sendiri. Harus sendiri-sendiri dengan keridhaan yang 4 ini. Akhirnya berangkatin 8 kerjasama dengan UGM dan Pajajaran berangkat ke sana. Nah, ternyata model-model seperti ini membangun motivasi teman-teman yang belum pernah mondok untuk mengejar. Rata-rata yang belum pernah mondok itu mengejar daripada yang sudah pernah mondok. Mohon maaf, saya tidak ini kan yang pernah mondok ya. Karena yang sudah pernah mondok itu merasa di titik aman, santai, kaidah sudah bisa, dan dia tidak mau menambah kosakata kontemporernya dan ibarat-ibarat baru. Kalau dia debat masalah nahwu sharaf i'rab mesti menang. Tapi giliran ta'al natakallam bil arabiyyah, takallam an hadzal mawdu', itu belum tentu bisa dengan teman-teman yang memang jerih payahnya full-fullan untuk menguasai bahasa itu. Maka kayak tadi nyambung ke yang kedua ya. Di masa-masa perkuliahan, untuk mengetahui saya ini bisa bahasa Arab apa enggak, harus menentukan sikap. Kalau memang pengen kalam, ya kalam, monggo. Kalau pengen kiroah, ya kiroah, baca kitab. Baca kitabnya pada level sampai tidak pernah salah sama sekali. Harus gitu, ya indikatornya harus menang baca kitab nasional. Gitu. Kalau katakan tidak puas dengan kiroah, yang bisa ditunjukkan ya kalam. Kalam itu bagaimana? Bikinlah majmu'ah. Majmu'ah la natakallam illa bil arabiyyah. Apalagi sekarang untuk bahasa Arab itu sudah praktek aja langsung sama orang Arab dengan Umi TV itu. Wah, saya itu kalau ujian semester kan, pokoknya ujian saya harus ada video minimal 5 menit berbicara dengan orang Arab. Aduh, nyari di mana Ustaz? Bukan urusan saya, Anda nyari di mana? Kan banyak mahasiswa Libya di sini, kemudian di Malang juga banyak Libya.
mentok kurang seminggu nggak ketemu orang Arab, cari pakai video, Omni TV atau Instagram yang itu kan bisa kayak live, cari orang Arab, izin untuk bisa bicara. Jadi UTS-nya saya minta dia chatting dengan orang Arab, UAS-nya bicara dengan orang Arab. Jadi kalau sekarang masalah humarosah itu masalah bi'ah lah ya, sudah nggak perlu ke Timur Tengah sebenarnya. Cukup mau hubungi orang Arab dengan OB TV sudah bisa ngobrol setiap hari. Jadi itu digunakan daripada kita buka YouTube dan kemudian tidak berhubungan dengan bahasa. Kalau di kelas saya rata-rata teman-teman yang kelas BSA minimal sehari itu harus membaca 1 halaman sofha, 1 sofha Al Jazeera. Minimal itu sudah. Kalau tidak akan berkembang. Pasti setiap 1 sofha ada mufradat baru. Saya saja sendiri masih menemukan mufradat baru. Kemarin itu membaca ada bahasa begini. Wahadhil kurustiyah. Waduh, apa ini kurustiyah ini? Cari di kamus nggak ketemu, cari di sini nggak ketemu. Hadil masalah wahadhil kurun al-wastiyah. Dinahat disingkat menjadi al-kurustiyah. Zaman kurun wastiyah, zaman pertengahan. Zaman pertengahan disingkat seperti itu. Seperti awal-awal ada ISIS. Itu bahasa muncul baru, Daesh. Saya cari Daasa Yudais itu apa ini? Ternyata ya Allah, daulah Islam di Irak dan Suriah. Wadah lagi saya pernah nemu, mungkin lucu jenengan. Al-Jarh yang menarik, Al-Manjur yang ditarik. Ya Allah, ini. Saya pikir ini guyon majalah ini gitu. Ternyata memang benar ada. Oh sampai di Mekah itu ada tulisan Ishtari, bunganya apa maksudnya? Takdi hadhil hukumatu hadhil malafat. Pemerintah mengeksekusi berkas-berkas ini. Malah berkas. Ternyata malafat dalam bahasa kontemporer diartikan masalah-masalah ini. Ya Allah. jadi mengupgrade mufradat yang terus berkembang ini, dan Majma' Lughah juga membukukan perkembangan-perkembangan ini yang sungguh tidak bisa terbendung untuk bahasa kontemporer. Kalau bahasa klasik kalau sudah gulutannya kitab sudah selesai, mufradatnya ya itu aja, yang muter di situ, kaidahnya ya itu. Tapi bahasa kontemporer ini berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan mahasiswa yang masih muda, mohon maaf ya, ilmu itu tidak bisa dibanggakan sebenarnya, tidak bisa disombongkan, tapi pada masanya. Tapi kalau muda harus menunjukkan ilmunya. Untuk apa? Untuk semangat. Karena ilmu itu wajib fardu ain atau fardu kifayah. Menurut pendapat saya pribadi, tidak ada riak di bidang ilmu. Tidak ada riak di bidang ilmu. Karena ilmu itu adalah untuk membekali diri. Dengan kita menunjukkan ilmu, sama saja mengajak orang lain untuk belajar ilmu. Bukan menunjukkan riak, tapi mengajak orang lain untuk juga ikut belajar. Maka silakan menunjukkan, mengambil eksekusi kalam. Saya bulan ini 6 bulan harus kalam. Kuasai benar-benar kalam dengan mufradat, dengan ungkapan. Bagaimana menghindari, ini banyak pertanyaan, bagaimana menghindari logat Arab Indonesia? Lama damada, ta'al namsi kan gitu kan. Falas mafi madamada, yasir Allah yasir gitu. Jadi apa enggak jadi gitu. Itu dengan banyak membaca sehingga kita tahu ini logat Arab atau logat Indonesia. Saya kira, satu lagi tadi di pesantren ini pada akhirnya memang tidak ada tes, yang memang hanya ngaji, tidak ada kemudian ujian bahasa atau ujian baca kitab, karena memang tujuan utamanya membekali, tidak untuk mendapatkan ijazah yang ada skor-skornya. Nah ini kalau kita kembali kepada teori-teori kursus bahasa, kalau kursus bahasa itu diakhiri dengan tes, itu biasanya fokus kepada pengerjaan tes.
Seharusnya kursus bahasa itu tidak ada tes, tetapi fokus kepada peningkatan keterampilan berbahasa. Jadi nilainya tidak perlu angka, tetapi cukup mumtaz, jayyid jiddan, jayyid. Siapa yang mengevaluasi? Tutor yang menemani belajar. Ini kalau tentang bahasa ya. Kalau matematika lain lagi. Di pesantren ini enggak. Ya, insya Allah mendapatkan doa dari Abi, yang Abi itu selalu terus mendoakan. Pokoknya yang pernah mondok di An-Nur didoakan setiap batas sholat dan setiap ke Mekah untuk melaksanakan umroh atau haji. Hanya itu ijazahnya. Tidak ada ijazah kertas dibawa pulang, enggak. Oke, saya kira itu cukup ya. Oke, kalau cukup, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sharing ini menambah motivasi kita bersama, motivasi teman-teman dari UIN Salatiga, dan juga motivasi bagi mahasiswa pesantren, mahasiswa An-Nur. Semoga kedatangan mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu sekalian juga menambah keberkahan pesantren ini. Mohon barokah doanya dari panjenengan semua. Nanti untuk doa dari beliau dari sini, karena doa musafirin aksarul istijabah gitu al-mu'minin. Naktafi bihadzal qadar wa nasallahu as-salama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prosesi dialog interaktif antara mahasiswa UIN Salatiga dan juga pesantren mahasiswa An-Nur Surabaya. Maka dari itu, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Mubasirun MAI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lil husuli maqasidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa narhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min asy-syarri wad dhair. Allahumma ja'al hadzal mahadan mubarakan mahadan nafi'an. Allahumma ja'al jami'atana jami'atan shalatika al-islamiyah jami'atan mubarakan jami'atan nafi'atan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini ada yang ketinggalan. Abah itu punya di atas 10 judul buku, lebih 20-an, tapi yang ada hanya 3, lainnya sudah habis. Ini nanti untuk tambahan perpustakaan di sana. Pertama tentang akar Zionisme non-Yahudi di Inggris dan Amerika. Ini akan mengetengahkan tentang memahami Yahudi itu seperti apa. Jadi kalau selama ini kita pahami Yahudi dari kitab kuning, kita akan pahami Yahudi dari orang mereka. Kemudian ada kitab di sini, kitab-kitab karya ulama pembaharu, dan ini beberapa ulama pembaharu akan ditunjukkan sumbangsi mereka di dalam pembaharuan Islam. Ini banyak sekali, rata-rata yang ansor-ansor itu mintanya kitab ini. Jadi sebagai penangkal. Terus ini ada ta'lim muta'alim, tetapi ditahqiq dan dilakukan dirosah oleh Abah. Jadi artinya makna-makna lama ditunjukkan tempatnya, persisnya, kotanya apa sekarang itu. Kemudian di masa apa Imam Az-Zarnuji ini hidup, terus dia madzhabnya apa, karangannya apa saja, kecenderungannya kemana. Jadi di kehidupan semacam itu, konsep pendidikan ternyata sudah begitu mengakar. Nah, nanti ada kritikan juga di dalamnya. Kalau di sini hanya al-muta'alim, di dalamnya nanti dikritikan juga seorang mu'allim juga harus memiliki adab. Jadi tidak hanya muta'alim yang beradab, tetapi al-mu'allim. Malah al-mu'allim itu amanahnya lebih besar daripada al-muta'alim. Nah, jadi insya Allah kami hadiahkan untuk UIN Salatiga, khususnya prodi Bahasa dan Sastra Arab. Semoga ini menjadikan manfaat bagi semuanya. Baik, ini kami berikan kepada ketua yang panggil berikan. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Semoga manfaat. Inilah prosesi pemberian kenang-kenangan yang berupa karya buku yang ditulis oleh yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA. Beliau merupakan pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Surabaya. Ini ada cindera mata. Oh, Setelah kita menyaksikan bersama pemberian kenang-kenangan dari pesantren mahasiswa kepada UIN Salatiga, selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari UIN Salatiga kepada pesantren mahasiswa An-Nur dipersilahkan. Sesi kedua, pemberian dari UIN Salatiga kepada pesantren mahasiswa An-Nur Surabaya. Semoga dengan pertemuan singkat ini, dengan dikemas dialog interaktif antara UIN Salatiga dengan pesantren mahasiswa An-Nur, bisa memberikan banyak manfaat, keberkahan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kepada para jajaran dekanan atau birokrasi rektorat dari UIN Salatiga untuk bisa mendokumentasikan momen yang sangat spesial ini agar bisa dikenang di kemudian hari dan bisa menjadikan kisah perjalanan pembelajaran dari kedua belah pihak.
inilah potret dari kedua lembaga yang terdiri dari UIN Salatiga dari Jawa Tengah dan Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah, silakan kepada Bapak dari UIN Salatiga untuk bisa foto bersama dengan para guru-guru kita. Semoga kita semua sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai santri bisa mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan dari beliau yang telah banyak mengajarkan, membina dan juga mendidik kita hingga detik ini. Bikin 2 tingkat ada yang Santri-santri putra perhatikan ini. Muat apa? Putra-putra dulu, santri-santri putra. Yang belakang boleh separuh pakai lutut, yang belakang lutut. Bisa kan ada sebagian Ada supaya ada kenangan. campur Pak. dicampur Pak. Campur. Ayo, monggo. Silakan. Bisa didoakan Pak. Saya boleh. Ya boleh dari sini ya. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Boleh kayak ibu bahasa? Gaya bebas, yuk. Biar yang kayak foto ijazah. 3. Yuk, kloter kedua. Silakan yang belum Mbak dari UIN Salatiga. Agak ke belakang. Ini kelihatannya lebih banyak. Boleh agak mundur lagi dong. Ya kamu sedikit. Jadi belakang separuh. Berdiri ya. Udah bertiga. Karena diri sana. 3/4. Sana. Ya di sini kalau kita tambahin lagi tidak berapa. Pak, ada yang berdiri aja, apa-apa. Sampai ini juga. Pak, ada yang berdiri, Pak. Yang itu. Ya. Naikin sedikit lagi, boleh? Ayo posisinya dienakin santai. Kita hitung 1, 2, 3. Ceklek. 1, 2, 3. Ya, siap ya. 1 lagi ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh sini 1, 2, 3. Ketinggalan. 1, 2, 3 bunyi. Oke, demikian potret dari foto bersama antara UIN Salatiga Jawa Tengah dengan Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya, Jawa Timur.
Semoga dengan pertemuan yang dikemas dialog interaktif ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita dan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak. Oke, gini. Saya Rina, Pak. Enggak, Pak. Makasih banyak. Jadi dengan berakhirnya sesi dokumentasi antara UIN Salatiga dengan pesantren mahasiswa An-Nur Surabaya, maka berakhir pula acara pada sore kali ini. Semoga pertemuan yang dikemas dengan dialog interaktif ini bisa memberikan banyak manfaat keberkahan bagi kita semua, dan kami juga turut mendoakan semoga perjalanan